Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya? Tentu baik semua kan? Dan semuanya sehat, tetap semangat untuk belajar. Oke? Nah, untuk siswa kelas 5, minggu ini kita akan melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran 8. Pelajaran 8 kalian masih ingat membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Kalian sudah siap untuk melakukan penilaian harian? Oke, tentunya siap. Bagi yang mungkin belum siap dan masih ingin belajar, jangan khawatir. Di kolom deskripsi di bawah video ini sudah saya cantumkan link materi untuk bagian 1 maupun materi bagian 2. Kalian bisa mempelajari kembali. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian hariannya. Untuk pilihan ganda seperti biasa ada 15 nomor 1 sampai nomor 15. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Kita mulai soal nomor 1. Hidup yang tidak berlebihan dan juga tidak pelit itu disebut apa? Pilihannya A. Kikir, B. Rakus, C. Sederhana, D. Boros. Yang mana? Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 2. Berlebihan dalam membelanjakan harta itu disebut titik-titik. Pilihannya A. Kikir, atau B. Pelit, atau C. Sederhana, atau D. Boros. Yang mana jawabannya? Oke, sudah ya. Berikutnya soal nomor 3. Orang yang menumpuk-numpuk harta disebut orang yang titik-titik. Jadi orang yang kegemarannya menumpuk harta itu namanya orang apa? Apakah A. orang yang sederhana, atau B. orang yang kikir, atau C. orang yang boros, atau D. orang yang ikhlas? Kira-kira yang mana? Oke ya. Berikutnya soal nomor 4. Lawan dari hidup sederhana adalah titik-titik. Lawannya apa ya hidup sederhana itu? Apakah A. lawannya adalah hidup hemat, atau B. lawannya adalah hidup pelit, atau C. lawannya adalah hidup boros, atau D. lawannya adalah hidup bersahaja? Oke, berikutnya soal nomor 5. Sesungguhnya orang yang sombong itu termasuk saudaranya titik-titik. Pilihannya A. saudaranya setan, atau B. saudaranya malaikat, atau C. saudaranya jin, atau D. saudaranya manusia? Yang mana kira-kira? Oke ya. Berikutnya soal nomor 6. Salah satu contoh hidup sederhana adalah titik-titik. Jadi di bawah ini nanti yang termasuk hidup sederhana yang mana? Apakah A. membeli barang yang diinginkan, atau B. rajin menabung setiap bulan, atau C. memakai perhiasan yang mencolok, atau D. makan mewah setiap hari? Oke, sudah? Berikutnya soal nomor 7. Ikhlas itu berasal dari kata apa? Di buku ada kan ini?
Pilihannya A. Berasal dari kata kholis, B. Berasal dari kata mukhlas, C. Berasal dari kata mukhlis, D. Berasal dari kata khotam. Yang mana? Sudah kira-kira? Oke, sudah ya. Berikutnya soal nomor 8. Ikhlas itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Jadi ikhlas itu menurut bahasa artinya apa? Pilihannya A. Indah, B. Serasi, C. Bersih, D. Imbalan. Oke, sudah? Berikutnya soal nomor 9. Sebutan untuk orang yang ikhlas adalah titik-titik. Jadi orang yang ikhlas itu mempunyai sebutan apa? Pilihannya apakah A. Munafikin, atau B. Mukhlisin, atau C. Mukminin, atau D. Muslimin. Yang mana kira-kira? Sudah? Berikutnya soal nomor 10. Orang yang ikhlas itu selalu mengharap titik-titik. Jadi apa yang diharap oleh orang yang ikhlas itu? Pilihannya apakah A. Mengharap imbalan, atau B. Mengharap pujian, atau C. Mengharap ridho Allah, atau D. Mengharap bayaran. Yang mana kira-kira? Sudah? Berikutnya soal nomor 11. Di bawah ini perbuatan yang merusak keikhlasan seseorang kecuali titik-titik. Pilihannya A. Riya, atau B. Sum'ah, atau C. Tawaduk, atau D. Ujub. Oke, sudah nomor 11. Berikutnya nomor 12. Orang yang melakukan perbuatan baik agar dilihat oleh orang lain disebut titik-titik. Pilihannya A. Riya, B. Sum'ah, C. Tawaduk, D. Ujub. Sudah? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 13. Membanggakan kebaikan yang ada pada diri sendiri disebut titik-titik. Apakah A. disebut riya, atau B. disebut sum'ah, atau C. disebut tawaduk, atau D. disebut ujub. Jadi yang membanggakan kebaikan pada dirinya itu namanya apa? Oke ya, sudah. Berikutnya soal nomor 14. Orang yang melakukan perbuatan baik agar didengar oleh orang lain disebut titik-titik. Jadi kalau tadi itu agar dilihat oleh orang lain, sekarang yang didengar oleh orang lain. Namanya apa? Apakah A. Riya, atau B. Sum'ah,
atau C. Tawaduk atau D. Ujub? Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 15. Orang yang melakukan ibadah tidak ikhlas, maka ibadahnya titik-titik. Apakah A. pasti diterima, atau B. tidak mendapat pahala, atau C. tidak mungkin ditolak, atau D. akan sia-sia? Oke, untuk soal pilihan ganda selesai. Berikutnya nomor 16 sampai nomor 20 ini adalah soal uraian. Kita mulai ya. Soal nomor 16. Sebutkan 2 saja manfaat hidup sederhana. Dah ya, yuk. Berikutnya nomor 17. Tuliskan 2 saja ciri-ciri hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu mempunyai banyak ciri-ciri, kalian sebutkan 2 saja. Selanjutnya nomor 18. Apakah pengertian dari ikhlas itu? Jadi ikhlas itu pengertiannya apa? Nomor 19. Tuliskan 2 saja ciri-ciri orang yang ikhlas. Oke, sudah? Sekarang soal berikutnya nomor 20 dan ini merupakan soal yang terakhir. Sebutkan 2 manfaat dari orang yang ikhlas. Itu ya, itu adalah soal penilaian harian untuk pelajaran 8. Nanti kalau sudah selesai semua bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Oke, sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.